Halo guys, kembali lagi bersama saya. Video kali ini merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya. Masih tepat di cerita Keris Benggolo Ireng. Oke nih, buat kalian yang penasaran dengan cerita Kadioseta lainnya, boleh langsung aja nih cek linknya di bawah ini yang kita sematkan di deskripsi. Buat kalian juga yang sering dengerin cerita horor di Instagram atau TikTok, kita juga ada nih. Nanti kalian bisa cek juga linknya di bawah di deskripsi. Langsung aja kita lanjutkan. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Juga share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Langsung saja tetap di ABC Suara Horor. Keris Benggolo Ireng Part 2, Perayaan Pembuka. Panggung hiburan desa yang seharusnya menjadi momen menyenangkan berubah menjadi neraka. Ternyata sosok Indira memang diincar oleh seorang sosok nenek yang selama ini menunjukkan diri pada Indira. Suara gending gamelan sudah mulai terdengar sampai ke rumah Mbok Nasri. Tepat saat warga selesai menunaikan sholat Isya, mereka terlihat berbondong-bondong berjalan ke arah lapangan belakang desa, sambil menghampiri dan mengajak tetangga-tetangganya. Mbok, sudah mau mulai loh. Teriak salah seorang warga yang kebetulan melewati rumah ini. Enggih yuk, duluan saja. Aku pun segera bersiap-siap merapikan baju yang kukenakan. Baju seadanya yang diberikan oleh Mbok Nasri, namun cukup pas di badanku. Sudah lama tidak ada yang bikin panggung di desa ini. Mungkin karena banyak yang gagal panen juga. Cerita Mbok sepanjang perjalanan. Nah, kalau yang ini yang ngadain siapa, Mbok? Dari perangkat desa, kalau tidak ada warga yang nanggep, biasa dari desa yang ngadain, biar ada hiburan untuk warga. Di tempatku hiburan seperti ini sudah jarang. Sekalipun ada yang datang paling hanya pasar malam. Namun pertunjukan yang bisa ditonton gratis oleh warga sepertinya sudah lama sekali. Semakin mendekat ke arah lapangan, semakin keras suara alunan musik yang kudengar. Saat sampai di sana, aku tertarik dengan beberapa warga yang sudah siap lebih dulu sambil menggelar meja dan jajanan anak-anak untuk meramaikan acara ini. Wah, banyak jajanan juga ya, Mbok. Jadi kangen waktu Indira masih kecil. Ucapku yang jadi sangat semangat saat melihat suasana di tempat ini. Seorang bapak tua memarkirkan sepedanya dengan memajang permen di sebuah batang yang dibentuknya sendiri dengan gula dan pemanas di sepedanya. Tukang bakso yang tadi pagi kulihat berjualan keliling di desa, kini memarkirkan gerobaknya di sebelah penjual mainan bambu yang dikerubuni oleh anak-anak. Ini Mbok ada uang, sana jajan. Ucap Mbok yang memberikan selembar uang padaku, layaknya memberi uang jajan kepada anaknya. Aduh, Mbok, nggak usah. Sudah, nggak apa-apa, nggak lengkap kalau kesini tapi tidak jajan. Makasih ya, Mbok. Aku segera menerima uang 10 ribuan yang diberikan oleh Mbok dan segera memilih-milih jajanan yang sedari tadi membuatku ingin mencoba satu persatu. Aku mulai dengan menuju ke seorang bapak penjual bakso tusuk yang sedari tadi aroma hangat dari pancinya memanggilku untuk menghampirinya. Pak, ngantri 10 tusuk yuk. Ucapku yang ikut berkerumun dengan beberapa anak kecil yang sudah mengantri terlebih dahulu. Enggak mbak, ditunggu sebentar ya. Balasnya yang dengan sigap segera memenuhi permintaan para penggemarnya yang berebutan menyerahkan uang untuk membeli dagangannya. Tak butuh waktu lama untukku mendapatkan giliran. Aku segera kembali menghampiri Simbo yang sempat beberapa kali mengobrol dengan warga. Namun sebelum kembali ke Simbo, aku tersadar dengan keberadaan seorang anak kecil yang mengenakan sarung kemarin, yang sempat berpapasan denganku saat berebut jajan bersama anak-anak yang lebih kecil darinya. Aku dan Bo memilih duduk di tikar, tepat di depan panggung bersama beberapa warga yang beberapa kali melemparkan senyum kepada kami. Tepat saat suara gong terdengar, warga segera memenuhi tikar di sekitarku. Wajah Simbo sudah tidak sabar menantikan acara apa yang disajikan di panggung yang ada di hadapan kami.
Walaupun saat ini suasana terlihat meriah, tetap saja sesuatu seperti merasa menusuk jantungku. Sesekali saat teringat apa yang terjadi dengan orang tuaku dan Bayuku. Suara kidung gamelan mengalun mengantarkan sebuah cerita yang dibacakan oleh seorang dalang yang menjadi narator. Walau disebut wayang, tapi ceritanya tidak baku seperti cerita pewayangan. Cerita dibuka dengan tingkah laku punakawan yang dipadukan dengan cerita sehari-hari yang berkali-kali membuat penonton terpingkal-pingkal. Simbo benar-benar tertawa lepas saat itu. Aku pun mulai terlupa dengan masalahku dan mulai bisa menikmati acara ini. Saking serunya, kami semua tidak sadar bahwa waktu sudah mulai mendekati tengah malam. Lakon pengisi acara mengistirahatkan sebentar para pemainnya sebelum nanti kembali melanjutkan acara. Penonton dengan setia menunggu di tengah dinginnya malam, karena memang sudah yakin puncak acaranya akan lebih seru nanti. Tapi, entah tanpa ada alasan yang jelas, saat itu aku merasa gelisah, seolah merasakan sesuatu yang sangat aneh. Harum, kamu pulang saja sama ibu ya. Terdengar suara anak bersarung tadi dari jauh menyuruh pulang teman perempuan seumurannya. Wajahnya terlihat aneh sambil menatap ke atap-atap desa seolah sesuatu juga membuatnya tidak nyaman. Suara gong terdengar lagi. Pertanda acara berikutnya akan dimulai. Kali ini suara gong tidak disahut dengan musik lainnya, melainkan diganti dengan sosok bayangan seorang wanita menari dengan aneh di belakang kain putih yang disinari dari belakang. Aku mencium aroma kemenyan yang berasal dari belakang panggung itu. Saat itu juga suasana berubah menjadi aneh. Warga saling bertanya-tanya, namun rasa penasaran mereka membuat mereka tetap bertahan di tempat itu. Tidak ada yang terjadi, sangat hening. Hanya suara warga yang berbisik-bisik mulai merasakan tidak nyaman. Aku pun mulai merasakan bahwa ada yang tidak beres. Seorang warga mencoba mendekat mencari tahu apa yang sedang terjadi di belakang panggung. Sialnya, sebelum warga itu mendekat, sebuah benda terlempar dari atas kain putih ke tengah-tengah warga. Warga yang kejatuhan benda itu tiba-tiba berteriak dengan histeris seperti kesetanan. Kepala orang. Teriak seorang ibu yang seketika ketakutan disusul dengan warga di sekitarnya yang ikutan panik. Tak lama kemudian, sebuah kepala kembali terlempar dari balik kain. Kali ini aku yakin, itu adalah kepala pemeran salah satu punakawan yang sedari tadi menghibur kami. Tolong, ada apa ini? Teriak warga lain yang semakin panik. Saat itu juga kain putih di panggung tersibak. Dan terlihat seluruh pengisi acara, pemain musik, dan dalang sudah mati bersimpah darah. Dan di atas panggung hanya ada seorang nenek yang tertawa gila dengan rambut yang acak-acakan dan mulutnya yang berlumuran darah. Nenek gila, apa yang kamu lakukan? Ucap seorang warga yang mencoba mendekati nenek itu. Namun orang itu mendadak terhenti. Sesuatu seperti mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi, lalu membantingnya ke tanah. Nenek itu masih menari-nari sambil tertawa di panggung di atas mayat-mayat para pengisi pentas. Warga berlarian meninggalkan lapangan. Aku yang sebelumnya memeluk Simbo segera menariknya untuk segera pergi kembali ke rumah. Walaupun aku tidak tahu apakah kami bisa aman di rumah. Saat meninggalkan lapangan, seluruh warga menjerit ketakutan dengan histeris. Aku baru sadar penyebab ketakutan ini berasal dari sosok-sosok yang saat ini terlihat berseliweran di desa. Desa Wadirejo. Desa yang sejak tadi pagi dipenuhi dengan hiruk-pikuk warga, kini berubah 180 derajat. Setiap jalan-jalan di desa dipenuhi oleh makhluk-makhluk buruk rupa yang bergentayangan. Mulai dari sosok pocong yang menatap kami dari atap-atap desa, model anak yang memainkan kursi goyang di teras rumah, hingga roh-roh yang dengan wajah yang tidak berbentuk berseliweran di jalanan. Ada apa ini, Dok? Ucap Simbo yang ketakutan. Aku tidak mampu menjawab apa-apa.
dan hanya bisa memeluk Simbo dan berjaga agar tetap dekat dengan warga lain. Butuh lebih dari 100 nyawa untuk kebangkitan Doro. Terdengar suara nenek yang berjalan tertatih menghampiri warga desa dari belakang. Pemandangan saat itu terlalu mengerikan. Di hadapan kami berkumpul berbagai macam demit yang menguasai desa, dan di belakang kami datang seorang nenek gila yang kuduga itu adalah biang dari semua ini. Tunggu, nenek itu? Aku menyimitkan mataku dan mulai mengenali bahwa nenek itu adalah nenek yang terlihat saat aku sakit kemarin dan yang muncul di kamar mandi. Tidak, ternyata itu bukan halusinasiku. Gumamku dengan wajah yang semakin pucat. Tubuhku lemas. Aku tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Sampai tiba-tiba terdengar suara anak laki-laki yang berteriak. Kesini, desa sebelah aman. Ucap anak laki-laki bersarung yang melemparkan berbagai macam benda ke tanah bersama seorang anak perempuan. Entah apa yang dilakukan, namun jalanan yang dilempari benda oleh mereka tidak didekati oleh roh di sekitar desa. Kami semua berlari mengikuti arahnya. Samar-samar aku melihat bibir anak itu terus membaca doa-doa yang kutahu adalah doa untuk menangkah roh yang sudah meninggal. Terlihat raut muka takut di wajahnya, namun dia tetap memaksakan diri untuk memandu kami. Belum sempat meninggalkan desa, tiba-tiba aku dan Simbo berjalan dengan lambat dihadang oleh nenek tua gila itu yang tiba-tiba ada di hadapanku. Cahayu, ayo ikut Eyang. Doro pasti senang ketemu kamu. Ucap nenek setan itu yang berjalan mendekatiku dengan tangan di belakang bersama berbagai makhluk yang mengikuti dirinya. Jangan ganggu Indira. Teriak Simbo yang mencoba mengusir nenek itu sambil melempar batu atau apapun yang ia temui. Aku menahan Simbo dan terus mengajaknya untuk kabur, namun terlambat. Sepertinya nenek itu sudah mengincar diriku. Mbok, Mbak, sini, lari. Ucap bocah tadi yang terus melemparkan benda seperti garam dan beberapa kunir yang segera dijauhi setan-setan di sekitarnya. Aku tak mampu berpikir apa-apa lagi. Bila memang makhluk ini mengincarku, setidaknya bocah itu bisa menolong Simbo agar selamat. Dik, maksud saya mas tolong bawa Simbo. Teriakku sekeras mungkin dan segera berlari ke arah berlawanan dari Simbo dan jalan yang dibuat bocah itu. Benar saja, seluruh makhluk yang sedari tadi mengerubungi desa segera menatap ke arahku dan bersiap mengejarku. Aku berlari dan terus berlari. Tidak mungkin aku berlari ke arah desa sebelah bila ternyata makhluk-makhluk ini mengincarku. Di tengah redupnya jalanan desa, aku terpaksa berlari ke arah hutan belakang desa yang sempat dilarang oleh bocah itu. Tidak ada pilihan lain saat itu. Sialnya, sepanjang aku berlari, hanya berbagai macam makhluk seperti pocong dan dedemit yang ikut berlari di sekitaran semak yang berada di sekitarku. Gak usah lari, Cahayu. Nenek pasti nangkep kamu. Tiba-tiba, sosok nenek tadi sudah ada di hadapanku. Aku berbelok menerobos sisi hutan, mencoba menghindarinya lagi. Tak sedikit luka di tubuhku yang diakibatkan oleh duri dari tanaman di hutan ini. Mungkin aku akan menyesal berlari ke dalam hutan di gelapnya malam seperti ini. Terangnya cahaya bulan hanya semakin memperjelas keberadaan puluhan pocong yang sudah bertengger di pepohonan menatap ke arahku. Aku hampir putus asa untuk berlari sampai tiba-tiba aku melihat sebuah rumah kayu tua yang berada di tengah hutan ini. Di sebelahnya ada sebuah pohon tua yang sangat besar dengan akar yang menjutai dan terlihat sangat mengerikan. Tanpa berpikir panjang, aku segera berlari memasuki rumah itu dan menutup pintunya rapat-rapat. Entah apa bangunan lewat ini bisa melindungiku dari demit-demit tadi. Gelap, sangat gelap. Tidak ada penerangan di bangunan tua ini. Seketika aku masuk, hanya suara nafasku yang terdengar di telingaku. Aku duduk menekuk kakiku menahan pintu sambil menahan tangis.
Bagaimana mungkin aku bisa terjebak di sebuah rumah reot di tengah hutan, sementara demit-demit sudah memenuhi hutan ini dan mengincarku. Hehehe, Cahayu, nenek wis teko. Terdengar suara mengerikan nenek itu yang berjalan menyeret kakinya mendekat ke arahku. Kali ini aku tidak bisa menahan tangisku, dan seketika air mata membasahi wajahku yang sudah pucat pasi. Suara langkah kaki terus mendekat. Jantungku berdegup semakin kencang bersamaan dengan semakin dekatnya langkah kaki itu. Sampai tiba-tiba suara kaki itu menghilang. Aku menunggu beberapa saat, dan aneh, suara langkah kaki itu benar-benar tidak ada lagi. Ku coba mengatur nafasku dan mengumpulkan keberanian untuk memastikan keadaan di luar. Aku pun berdiri dan mendekat ke arah jendela kayu yang memiliki celah-celah kecil untuk mengintip. Saat ini, rasa takutku sama sekali belum hilang, hingga aku harus memaksa kakiku yang masih gemetar untuk berdiri mengintip dari lubang itu. Nenek sudah sampai. Tepat saat aku menajamkan mataku di jendela, wajah nenek itu tepat berada di hadapanku, dengan tawanya yang mengerikan dari mulut yang sudah dipenuhi dengan darah itu. Sontak aku terjatuh ke belakang, dengan sekuat tenaga merangkak melarikan diri ke belakang rumah. Berkali-kali aku terjatuh, tak mampu menahan lemahnya kakiku sampai tiba-tiba aku seperti menabrak sesuatu yang mendekat dari arah belakang rumah. Aku ingin memperingatkan nenek yang membawa lampu tadi, namun aku sendiri terlalu takut, bahkan hanya isak tangis saja yang keluar dari mulutku. Tapi yang terjadi benar-benar di luar perkiraanku. Sosok nenek bungkuk yang mengajakku keluar tadi tiba-tiba menendang nenek setan itu hingga terpental dan memuntahkan darah dari mulutnya. Seketika aku tercengang. Siapa nenek ini, pikirku. Melihat nenek tadi terkapar di tanah, seluruh demit yang memenuhi hutan terlihat gentar. Aku pun memberanikan diri untuk mendekat ke pintu keluar. Koe Nyai Jambrong. Ucap nenek setan itu yang tiba-tiba terlihat panik. Dukun goblok. Nek kowe wis ngerti, ndang lunga aja wani nyedaki omahku. Ucap sosok nenek yang disebut dengan nama Nyai Jambrong itu. Bukan, saya tidak bermaksud mengganggu Nyai. Hanya wanita itu, kami ingin wanita itu. Orang urusan, minggat. Ucap Nyai Jambrong dengan wajah penuh kekesalan. Namun bukannya pergi, nenek itu malah berdiri seolah bersiap menghadapi Nyai Jambrong. Tidak bisa, anak itu sudah disumpah untuk menjadi wadah keris Benggolo Ireng. Sudah saatnya keris Endoro Agung Songgo Kolo bangkit. Nenek demit itu pun mengancam. Nyai Jambrong tidak bergeming, ia terus menatap nenek itu dengan tatapan penuh ancaman. Apa kowe tahu krungu Nyai Jambrong wedi karo wong liya? Jangan sombong, kesaktianmu tidak akan cukup melawan Doro. Memang tidak akan cukup. Tapi kalau hanya untuk memisahkan kepalamu dari tubuhmu, aku tidak butuh waktu lama. Seketika ucapan Nyai Jambrong membuat wajah nenek itu menjadi pucat. Tawa sombongnya yang sedari tadi meneror warga desa seketika pun menghilang. Kan kita belum selesai. Jangan coba-coba melindungi wanita itu. Semua selir Ndoro diutus untuk mengambil jantung wanita itu dan seluruh keluarganya. Tepat sesudah menyampaikan ancaman itu, nenek itu pun mundur dan setengah berlari seolah ketakutan dengan sosok yang dipanggil dengan Nyai Jambrong ini. Nyai, terima kasih. Tidak usah bilang apa-apa. Aku tidak menolongmu. Lambat laun kamu pasti mati. Masalahmu terlalu besar. Aku tidak bisa berbuat lebih jauh dari ini. Ucap Nyai Jambrong yang segera menutup pintu dari luar dan berjalan meninggalkan rumah di bawah pohon besar itu. Sing siji jenenge bocah kete, sing siji maneh diceluk bocah asu. Tanyaku yang mengejar Nyai Jambrong yang sepertinya bergegas menuju desa. Saya tidak tahu. Keturanmu sudah memikat sumpah dengan sosok yang mengerikan.
Tidak lama lagi akan ada bencana yang mengakibatkan banyak korban akibat sumpah itu. Ucapnya yang terus memaksa berjalan dengan buru-buru. Saya harus bagaimana, Nyai? Sekalipun aku mati, bencana itu tetap akan ada kan? Kamu ikut saya. Cucuku kenal beberapa pemuda yang mungkin bisa membantu kamu. Seseorang pemegang keris pusaka dan seseorang yang dipercayakan roh kera pelindung hutan Wanamarta. Aku pun terhenti mendengar ucapan Nyai Jamrong itu. Sekilas cara ia menceritakan kedua pemuda itu seperti sebuah dongeng cerita rakyat yang mustahil ada di zaman sekarang. Namun kejadian yang menimpaku beberapa hari ini tidak memberiku pilihan untuk mempercayai cerita itu. Memang mereka itu siapa, Nyai? Dukun? Nyai Jamrong menggeleng. Ia seperti sedikit tersenyum saat mengingat tentang pemuda itu. Sing siji jenenge bocah kete, sing siji maneh diceluk bocah asu. Aku sedikit tertegun mendengar panggilan aneh yang disematkan Nyai Jamrong pada kedua pemuda itu. Namun mimik mukanya yang berubah saat mengingat kedua orang itu sedikit meyakinkanku bahwa ada kesempatan bagiku untuk menghentikan tragedi yang dimulai oleh keluargaku melalui kedua orang yang ia ceritakan ini.